알았습니다. 위원님은 알려주시오. 살려주시오. 아이 빼라고. 야, 이 악물어라. Halo gengs, selamat datang di channel Review Gengs. Kali ini gue akan menceritakan alur film dari The Outlaws yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang menceritakan seorang polisi yang bertarung melawan gangster yang sadis dan kejam. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke videonya gengs. Pada tahun 1990, orang Cina Korea membentuk kampung Cina di sebuah distrik yang bernama Garibong di Seoul. Dan dari situ banyak terbentuk kelompok gangster yang menguasai wilayah itu. Film ini diambil pada kejadian nyata pada tahun 2004, di mana polisi melakukan pembersihan terhadap para gangster yang meresahkan. Shin memperlihatkan karakter utama pada film ini yang bernama Ma Sudo. Kita panggil saja sebagai Kapten Ma. Dia adalah seorang polisi yang sangat ditakuti oleh para gangster di wilayah itu karena kemampuan bela dirinya yang hebat dan karakternya yang sangat keras. Suatu hari terjadi penusukan di daerah tersebut. Lalu Kapten Ma dan timnya melakukan penyelidikan TKP. Ternyata orang yang ditusuk tersebut adalah anggota dari geng Venom. Siangnya Kapten Ma datang ke tempat geng Venom tapi tidak disambut dengan baik. Lalu ia pun menampar orang tersebut hingga terkapar. Nah, di sini kita akan diperkenalkan oleh Venom, sang ketua geng tersebut. Lalu, Kapten Ma menanyakan siapa yang menusuk anak buahnya. Ternyata, pelakunya adalah dari geng Yiso. Mereka sampai di salah satu tempat judi geng Yiso dan menemukan pelaku penusukan tersebut, lalu menangkapnya dan memukulnya hingga pingsan. Shin memperlihatkan ketiga orang rentenir dari keturunan Cina yang baru saja datang ke wilayah Garibong. Mereka dikenal sebagai Black Dragon atau geng naga hitam. Mereka bernama Jiang Chen, si botak Songrak, dan Yang Tae. Nah, di sini kita akan melihat kekejaman mereka saat menagih hutang ke salah satu anggota geng Venom. 너를 왜 죽이니? 너를 왜 죽여? Karena nggak mampu membayar utangnya yang berbunga menjadi 200 juta won, lalu mereka dengan sadis meremukan tangannya menggunakan martil berulang kali. Sadis benar. Tapi dari sinilah keseruan filmnya pun dimulai. Shin beralih ke kantor polisi ketika Kapten Ma sedang menginterogasi tersangka penikaman kemarin. Datang kepala polisi yang bernama John. John marah-marah karena banyak kasus gangster yang meresahkan di daerahnya. Setelah itu, Kapten Ma dan anak buahnya datang ke tempat judi untuk bertemu dengan ketua geng Yiso. Di sini kita diperkenalkan ketua geng Yiso yang bernama Kang Yiso. Setelah itu, Kapten Ma mempertemukan Yiso dan Venom untuk saling berbaikan. Dikarenakan mereka takut dengan Kapten Ma, dengan sangat terpaksa mereka pun akhirnya saling berbaikan. Mendapati kabar bahwa salah satu anak buahnya sedang disandra, Venom langsung datang ke tempatnya. Akan tetapi, Venom sedikit gegabah untuk memberikan gertakan terhadap mereka. Ya, seperti yang kita sudah tahu, Jiang Chen ini terkenal dengan sangat sadis. Jiang Chen pun langsung menusuk Venom berulang kali sampai tidak dapat melakukan perlawanan hingga akhirnya dia pun tewas dengan mengenaskan. Mamam. Lalu, geng Venom pun diambil alih oleh Jiang Chen. Suatu ketika, Kapten Ma mendapati kasus kejahatan di tempat karaoke. Lalu polisi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Jiang Chen dan kawanannya sempat mabuk di sana dan ingin push up dengan perempuan yang ada di sana. Tetapi manajer di sana marah dengan kelakuan tersebut. Tanpa basa-basi, mereka pun dengan sadisnya memotong tangannya dengan kapak berulang kali. So jago sih bro. Suatu hari, Jiang Chen merencanakan untuk menguasai daerah Garibong untuk memeras warga yang disertai dengan ancaman. Di sini mereka mengajak anggota geng Venom yang bernama Suwo untuk bekerja sama dengan geng naga hitam.
투발루통 갖고 댕기네. Di sini, Kapten Ma bertemu dengan dua orang intel. Mereka memberitahu bahwa Venom sudah terbunuh dan anak buahnya sudah dikuasai oleh orang itu. Tiba-tiba terjadi kasus kejahatan pembunuhan lagi. Saking sadisnya si pelaku, korban pembunuhan tersebut sampai dimutilasi dan potongannya pun disebar di beberapa tempat. Kapten Ma pun semakin geram dibuatnya. Besoknya, geng naga hitam datang untuk berulah lagi. Dia menjebak Hiso, memukuli anak buahnya, serta mengambil alih tempat judi miliknya. Tidak cukup sampai di situ, mereka pun memeras tempat hiburan di Garibong. Malamnya, geng naga hitam datang ke bar ke tempat istri Sengwo bekerja. Jiang Chen yang terpesona oleh kecantikan istrinya Sengwo ingin melakukan push up dengannya. Sengwo pun yang tahu hanya bisa diam dan tak mampu berbuat apa-apa. Bro, sakit pasti itu. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun datang. Ketika Kapten Ma dan anak buahnya sedang makan di restoran sate domba, datanglah geng naga hitam. Lalu, Kapten Ma pun mulai membuat rencana untuk menangkap mereka semua. Akan tetapi, Jiang Chen menyadari kalau mereka sedang diawasi. Lalu, terjadilah keributan di antara mereka. Tapi sialnya, mereka pun semua berhasil lolos pada kejadian itu. Xin beralih ke seorang ketua geng yang bernama Huang, sekaligus pemilik tempat karaoke yang tadi, yang sedang menyandra Sengwo. Huang ingin menggali informasi tentang Jiang Chen kepada Wo. Setelah mendapati beberapa tekanan, akhirnya Wo pun bersedia membantu Huang untuk menangkap dan menghabisi Jiang Chen. Suatu ketika, ketua geng Yiso dan anak buahnya melakukan penyerangan terhadap anak buah Jiang Chen. Tetapi di tengah perkelahian mereka, tiba-tiba Kapten Ma pun datang dan membubarkan geng Yiso. Lalu Kapten Ma pun bertarung dengan mereka. Si botak bisa dikalahkan oleh Kapten Ma. Tetapi yang satunya lolos dan melarikan diri. Lalu si botak dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi dia tetap kekeh untuk tidak memberikan informasi apapun terhadap polisi. Sementara itu, Yang Tae yang berhasil lolos tadi menelpon Jiang Chen untuk memberitahu bahwa Sengra dibawa polisi dan geng Yiso dibalik semua ini. Keesokannya, terlihat ketua geng Yiso sedang merayakan hari ulang tahun ibunya. Tetapi di tengah acara yang sedang berlangsung, tiba-tiba Yang Tae menyerang dengan alat pemadam kebakaran. Lalu Jiang Chen pun datang dengan membawa kampak. Dia pun membantai Yiso serta anak buahnya di tempat itu. Berita tersebut sudah sampai ke pihak kepolisian. Siang itu juga, Kapten Ma dan kepala polisi dipanggil oleh komisaris. Akhirnya, identitas mereka pun terungkap. Mereka ini dikenal dengan nama Geng Naga Hitam. Ternyata mereka pun termasuk daftar pencarian orang Cina. Komisaris pun berencana untuk menyerahkan kasus ini ke kepolisian Seoul. Tetapi, Kapten Ma berjanji akan menyelesaikan kasus ini dan meminta 10 hari untuk menyelesaikan kasusnya. Di tempat lain, Jiang Chen datang untuk bertemu dengan Kwak. Karena urusan bisnis, Kwak meminta Jiang Chen untuk menghabisi bos Wang dan akan membayar Jiang Chen sebesar 1 miliar won. Tiba-tiba anak buah Wang datang dan berusaha menangkap mereka. Akan tetapi mereka berhasil lolos dari sana. Di tengah jalan, Suo mencoba untuk menyerang Jiang Chen. Tetapi malah dia yang terbunuh sia-sia. Wow, udah dibilangin juga. Masih aja coba-coba. Mati kan jadinya. Besoknya, Kapten Ma berkumpul dengan warga dan meminta warga untuk memfoto setiap kejahatan yang dilakukan oleh geng naga hitam dan kawanannya.
Yang perlu kita ketahui, sekarang Jiang Chen memiliki setidaknya 26 anggota baru yang diantaranya adalah mantan anak buah Venom dan geng Yishou. Besoknya, kepolisian pun langsung menerima banyak laporan dari warga. Dan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk mengatur strategi. Malamnya, Kapten Ma diberitahu bahwa si botak Seungrak akan dideportasi ke Cina dan mungkin akan dihukum mati. Dari situ, Kapten Ma mendapatkan ide. Besoknya, Seungrak pun dibawa oleh polisi Cina. Di sini, dia dikasih tahu bahwa dia akan dihukum mati sesampainya di Cina. Tiba-tiba, salah satu polisi itu menjatuhkan narkoba. Di sini, mereka sedang kesulitan untuk menjual narkoba di Korea. Akan tetapi, Seungrak menawarkan bahwa geng naga hitam bisa membantu menjual narkobanya kalau dia dibebaskan. Singkat cerita, Seungrak pun dibebaskan dan mereka pun membuat perjanjian untuk bertemu di lain waktu. Sebenarnya, kedua orang polisi ini adalah intelnya Kapten Ma. Masih ingat kan kedua orang ini yang sebelumnya memakai baju kuning? Malam yang sudah ditentukan pun tiba. Rencana pun akan dimulai. Mereka akan bertemu di sebuah bar yang sudah ditentukan untuk menjebak geng naga hitam. Dan Kapten Ma sudah mempersiapkan beberapa anggotanya untuk bersembunyi. Akan tetapi, yang datang hanyalah si botak Seungrak dan beberapa anak buahnya. Ternyata, Jiang Chen dan anak buah lainnya datang ke tempat karaoke milik Huang dan akan membunuhnya. Akan tetapi, Huang mencoba kabur dari kejaran Jiang Chen. Tiba-tiba, dari belakang, Jiang Chen datang dan menyerang Huang. Ketika ingin membunuhnya, polisi datang, Jiang Chen pun kabur. Tetapi, Kang berhasil mengikuti dan menelpon Kapten Ma. Sementara itu, Jiang Chen berusaha kabur kembali ke Cina. Kang yang berada di sana mencoba untuk menghentikannya. Untungnya, Kapten Ma datang dengan tepat waktu. Yang Tae berhasil dilumpuhkan, tetapi sayangnya Jiang Chen berhasil melarikan diri. Setelah itu, Kapten Ma mencari keberadaan Jiang Chen. Lalu, dia melihat ke sebuah toko yang sudah berantakan. Dan benar saja, di dalamnya tampak pemilik toko dan anaknya sedang terluka parah. Akan tetapi, anak itu mendengar pembicaraan Jiang Chen di telepon dan memberi informasi kepada Kapten Ma bahwa Jiang Chen akan pergi ke Cina. Good job, nak. Sementara itu, Huang dan anak buahnya berhasil menculik Kuak dan menggunakan Kuak untuk menangkap Jiang Chen. Di sini, kita akan melihat Jiang Chen datang menemui Kuak untuk mengambil sisa pembayaran yang sebelumnya telah dijanjikan. Jiang Chen pun sampai di bandara untuk terbang ke Cina. Tetapi, saat keluar dari toilet, ternyata Kapten Ma sudah menunggunya di sana. Dan pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, Kapten Ma pun mampu mengalahkan Jiang Chen dan mematahkan tangannya. Enak bro. Setelah memakan banyak korban, akhirnya geng naga hitam pun berhasil dikalahkan. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berbuat kejahatan, karena kejahatan itu pasti akan kalah. Terima kasih buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di alur cerita video selanjutnya. Bye-bye.